Hai, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini kita telah sampai pada episode kedua My Liberation Notes. Cerita dimulai saat Mr. Gu sedang istirahat siang ketika bekerja di pabrik wastafel milik ayah Mi Jong. Surat peringatan Mi Jong dari bank pun diantar kurir ke rumah Mr. Gu, dan Mr. Gu segera berlari ke rumahnya untuk menerima surat itu. Ia pun memasukkan surat itu ke lemari dapurnya, lalu kembali bekerja. Ketika melihat Mi Jong pulang, Mr. Gu menyampaikan bahwa surat Mi Jong telah tiba dan meminta Mi Jong untuk mengambilnya. Ibu Mi Jong yang tidak pernah melihat Mr. Gu berbicara kalau tidak ditanya itu pun penasaran dan menanyakan apa yang Mr. Gu bicarakan pada Mi Jong. Mi Jong pun menjawab bahwa ia diminta mengambil mangkok bekas makanan di rumah Mr. Gu. Malamnya, Mi Jong menerima surat tersebut dari Mr. Gu, membacanya lalu menitipkannya kembali ke Mr. Gu karena takut membawanya pulang dan ketahuan orang tuanya. Mr. Gu pun meletakkan kembali ke lemari dapurnya. Mi Jong meminta maaf dan meminta Mr. Gu untuk menerima surat-surat dari bank yang akan datang lagi ke depannya. Mi Jong kembali menghubungi orang yang melakukan peminjaman atas namanya tersebut, tapi lagi-lagi tak ada balasan. Beralih ke Gi Jong yang bercerita pada Chang Hee tentang rekan kantornya yang mengajaknya melihat sebuah properti dan memintanya pindah ke dekat rumah rekan kerjanya tersebut. Gi Jong merasa GR atas ajakan itu, tapi Chang Hee menasihatinya kalau itu bukanlah apa-apa sehingga hanya menjadi debat kusir semata, lalu membuat ibunya kesal. Di perusahaan Gi Jong sedang diadakan survei terkait rentang usia yang dianggap muda kepada masyarakat setelah munculnya pendapat seorang politikus yang mengatakan bahwa usia muda hanya mencapai 29 tahun. Malamnya, Gi Jong berkumpul dengan teman-teman sedaerahnya, termasuk kedua adiknya, untuk merayakan ulang tahun salah satu temannya. Gi Jong pun kembali melakukan kebiasaannya, yaitu ngoceh. Ia berbicara tentang Park Jin-woo, playboy di kantornya yang telah mengencani hampir semua wanita di kantornya. Chang Hee pun muak dan menceramahinya karena itu bukan urusan Gi Jong. Ternyata Gi Jong mencurahkan isi hatinya yang terdalam bahwa ia merasa iri karena Park Jin-woo tidak mengajaknya berkencan. Dari semua wanita di kantornya, hanya Gi Jong yang tidak diajak berkencan. Tak lama si wanita yang berulang tahun itu pun datang. Namanya adalah Ji Hyun-ah. Ia datang bersama Mi Jong. Lagi-lagi mereka membicarakan tentang percintaan. Ji Hyun menceramahi Gi Jong panjang lebar tentang kisah cintanya yang tak pernah berhasil. Namun pada akhirnya Ji Hyun lah yang bercerita bahwa ia sedang patah hati karena harus putus dengan kekasihnya yang ia jalin selama 2 tahun terakhir. Permasalahannya adalah pacar Ji Hyun ingin membeli kasur mahal yang tidak disetujui Ji Hyun. Ji Hyun berpikir bahwa pacarnya miskin dan tidak punya uang. Ia ingin ialah yang membeli kasur nantinya saat mereka menikah. Namun arti sebenarnya adalah pacar Ji Hyun ingin membeli kasur dan bukan Ji Hyun lah yang membeli kasur. Karena kalau Ji Hyun yang membeli kasur, berarti mereka akan menikah sesegera mungkin. Hal yang diinginkan Ji Hyun, tapi tidak diinginkan pacarnya sama sekali. Di hari lain, Chang Hee sedang melakukan pengecekan di salah satu supermarket tempatnya bekerja. Di satu waktu, ia terpaksa menjadi kasir dan ternyata pembelinya adalah mantan kekasihnya dengan pria selingkuhannya. Itu membuatnya merasa canggung dan kosong. Saat pergi keluar supermarket, ia berjumpa dengan kawannya dan berkeluh kesah tentang bosannya kerja di lapangan dan ingin jadi ketua tim yang kerja kantoran. Di sisi lain, Mi Jong kerja seperti biasanya, dan hari itu ada pembagian tempat duduk untuk makan siang dari perusahaan agar mereka makin akrab. Kebetulan Mi Jong disatukan dengan Tae-hun, duda yang disinggung Gi Jong tempo hari bersama 2 orang lainnya. Mereka disatukan karena mereka tidak ikut dalam klub komunitas perusahaan, meski ada 1 orang lainnya yang ikut dalam klub komunitas. Mereka yang tidak ikut klub komunitas seperti dianggap sebelah mata atau remeh. Pada satu kesempatan, Mi Jong meminta maaf pada Tae-hun atas nama kakaknya. Pada hari lain, Mi Jong menghubungi salah satu temannya untuk menanyakan seseorang yang meminjam uang di bank atas namanya.
Temannya itu mengatakan bahwa orang yang meminjam uang di bank itu kabur ke Thailand bersama kekasih lamanya karena banyak hutang di Korea yang tidak bisa ia bayar. Dan ternyata orang yang meminjam uang atas nama Mi Jong itu adalah pacarnya Mi Jong. Dengan kata lain, Mi Jong kena tipu. Mi Jong pun bingung harus bagaimana. Ia tidak ingin orang tuanya tahu kondisinya termasuk hutang yang harus ia tanggung atas perlakuan pacarnya yang biadab itu. Ketika sampai rumah, Mi Jong melihat orang tuanya panik melihat Mr. Gu hidungnya berdarah. Ayah Mi Jong pun mengantarkan Mr. Gu ke rumah sakit terdekat. Ibu Mi Jong merasa khawatir karena melihat Mr. Gu menghabiskan hidup hanya dengan mabuk-mabukan saja saat tidak bekerja. Karena ayah dan ibu Mi Jong tak tahu asal-usul Mr. Gu, Gi Jong meminta ibunya tak terlalu peduli pada Mr. Gu karena bisa berbahaya. Sedang Chang Hee malah kagum melihat Mr. Gu masih saja mabuk-mabukan setelah Mr. Gu mengalami pendarahan. Di kantor, Mi Jong lagi-lagi harus merasakan sedih saat pekerjaannya banyak dikoreksi dan harus mengerjakan revisi yang sangat banyak. Kemudian Mi Jong diundang pihak perusahaan untuk kembali bergabung ikut klub komunitas yang baru dibentuk, yaitu komunitas resital. Namun Mi Jong malah menangis dan bilang ia sangat lelah sekali. Mi Jong sangat muak sekali terhadap hidupnya. Menjalani hari demi hari harus bergaul, tidak ada yang menyukainya, terlebih berkali-kali hanya menemui pria-pria brengsek saja. Saat pulang kerja, tiba-tiba saja ia menghampiri Mr. Gu dan meminta Mr. Gu untuk berhenti mabuk-mabukan. Ia juga meminta Mr. Gu untuk memujanya. Ia sangat kesepian, hatinya kosong, dan banyak bertemu dengan pria brengsek lagi dan lagi. Ia ingin Mr. Gu memujanya agar ia merasa penuh dan tidak kosong lagi. Sebentar lagi musim dingin dan tidak ada pekerjaan di pabrik. Jadi Mi Jong meminta Mr. Gu memujanya, alih-alih mabuk-mabukan dengan suasana hati yang buruk yang hanya menjadi neraka untuk Mr. Gu. Mi Jong ingin dipuja oleh Mr. Gu karena ia ingin hidupnya penuh meski untuk sekali saja. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe ya. Kita akan bertemu lagi di episode ketiga My Liberation Notes.